Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yudlillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Saudara-saudaraku, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu kembali ya setelah hampir 2 pekan ya tidak bisa menayangkan pendapat-pendapatnya ya, dan juga konten YouTube-nya ya. Dan alhamdulillah hari ini di hari pertama bulan Ramadan kita bisa bertemu kembali, menjumpai saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku semuanya yang menonton YouTube Lukman Effendi channel ya. Saudara-saudaraku, hari ini tadi di kalangan warga Muhammadiyah sudah melakukan puasa Ramadan karena sesuai perhitungannya, sesuai metodenya, dan ini tidak perlu dipertentangkan. 1 Ramadan jatuh di hari Senin ya. Namun demikian dari pemerintah melalui Kementerian Agama sudah mengumumkan bahwa berdasarkan ya perhitungan ru'yat ya, ditetapkan 1 Ramadan ada di hari Selasa. Saudara-saudaraku, baik yang sudah berpuasa pada hari ini maupun yang akan berpuasa besok hari Selasa, ada bekal penting yang harus dipegang gitu ya, sebagai bekal ya kita di dalam menunaikan kewajiban kita ya, yaitu berpuasa di bulan Ramadan dengan segala sunnah-sunnahnya, dengan segala aturan-aturan yang sudah ditentukan gitu ya. Berdasarkan satu pendapat dari Muhammad Fakhruddin ya, ada 3 bekal minimal yang harus kita pegang agar puasa kita nanti akan jauh lebih kuat, tahan terhadap segala macam godaan, dan insya Allah puasa kita menjadi puasa yang betul-betul dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu bekalnya? Yang pertama, menurut Muhammad Fakhruddin tadi adalah iman. Jadi bekal yang pertama adalah iman, sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang saya kira sudah sangat masyhur ya, sudah sangat populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi ini modal yang utama adalah iman, yakin
dengan seyakin-yakinnya. Ada satu kaidah tentang iman adalah iman itu adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Itulah hakikat iman, ya. Jadi dengan iman ini pula itu yang akan menguatkan kita ketika kita menjalankan puasa. Dengan iman maka kita akan terhindar dari berbagai macam hal, ya. Dengan iman kita bisa mengendalikan nafsu kita dalam arti yang seluas-luasnya, termasuk di dalamnya nafsu amarah, ya, bukan sekedar tidak makan dan tidak minum dari pagi sampai petang hari, ya. Juga dengan iman kita akan menegakkan kejujuran, ya. Karena dengan kekuatan iman kita, walaupun tidak ada orang melihat, kita akan tetap berlaku jujur selama kita menjalankan ibadah puasa. Itulah kekuatan iman, dan juga kekuatan-kekuatan yang lain, ya. Di samping itu juga kita akan kuat untuk menegakkan kedisiplinan. Jadi banyak hal yang bisa kita lihat karena keimanan itu, dan itulah bekal nomor satu di dalam kita menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang nomor dua, ya, setelah keimanan adalah ilmu, ya. Jadi bagaimana kita menjalankan suatu perintah, suatu kewajiban, ya, kalau kita tidak tahu ilmunya. Jadi mari kita buka kembali, ya. Mungkin hari ini kita entah sudah keberapa kita menjalankan kewajiban, menjalankan ibadah puasa Ramadan, tetapi apalagi yang mungkin menjalankan yang pertama kali, tentu kita perlu mengupdate kembali, ya. Kita memperbarui kembali, kita buka kembali, ya. Karena tidak selalu apa yang mungkin dulu kita pahami ternyata itu sesuatu yang harus kita perbaiki. Jadi bekal yang kedua adalah ilmu. Kita mesti tahu kapan kita sahur, kapan kita berbuka, apa yang membatalkan, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Mari kita jalankan semuanya itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan sekedar kebiasaan-kebiasaan. Mari kita cek kembali, ya, apa yang sudah kita lakukan, apakah memang ada dasarnya, ada kaidah keilmuannya. Kemudian yang ketiga, ya, bekal untuk puasa adalah sehat. Jadi orang yang tidak sehat itu diberi keringanan, boleh untuk tidak puasa. Dengan demikian, bekal yang ketiga yang harus kita jaga dan kita pelihara terus sampai di akhir Ramadan adalah kesehatan. Jadi kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, ya, dari awal Ramadan sampai di akhir Ramadan nanti, sehingga kita bisa menuntaskan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dari awal sampai di akhir nanti, yaitu tentang kesehatan. Betapa pentingnya kesehatan, sehingga mari kita juga terus menjaga, ya, sahur kita. Usahakan tetap kita melakukan
sunnah makan sahur, karena itu salah satu untuk menguatkan tubuh kita. Ya, kita jaga makanan-makanan yang mana yang pas untuk kita makan di saat sahur, di saat berbuka. Ya, kita juga jaga fisik kita, meskipun kita sedang berpuasa, tetap kita harus terus juga melakukan aktivitas fisik. Dan insya Allah di podcast-podcast selanjutnya selama bulan Ramadan ini akan coba kita bahas berbagai hal tentang seputar Ramadan ini dalam hubungannya dengan kesehatan, ya. Jadi bagaimana kita sahur yang sehat, buka yang sehat, berpuasa yang sehat, sampai akhirnya nanti kita memperoleh kemenangan di hari Idul Fitri. Jadi itulah 3 bekal untuk kita menjalani puasa Ramadan yang harus terus kita pelihara dan kita jaga. Yang pertama, iman, ilmu, dan sehat. Ada juga seorang ustadz, ya, melihat bekal di luar yang 3 tadi adalah untuk kita memperbanyak taubat, ya. Jadi di hari-hari ini ada tradisi yang bagus saja tradisinya, ya, tetapi saya kira juga harus terus, jangan sampai itu kemudian juga menjadi syariat, ya, gitu ya, yaitu bermaaf-maafan menjelang Ramadan, ya. Tetapi yang harus kita garis bawahi, sebenarnya memohon maaf itu tidak harus menunggu Ramadan, tidak harus menunggu Lebaran, ya. Jadi alangkah baiknya jika kita memang melakukan sebuah kesalahan, segera minta maaf. Dan sebenarnya memang akan menjadi lucu sebenarnya ketika kita mungkin selama ini tidak pernah komunikasi, ya. Jadi ya ibarat kata sesungguhnya mungkin ya tidak ada sedikit pun miskomunikasi gitu, ya, karena memang tidak pernah berkomunikasi, yang istilahnya tiba-tiba di awal Ramadan kemudian minta maaf gitu, ya. Nah, ini juga harus ya, jadi minta maaf itu ya sesungguhnya ketika kita punya kesalahan segera minta maaf, apalagi itu kepada sesama kita. Dan juga di samping tadi memperbanyak taubat adalah terus berdoa untuk kemudahan, ya. Demikian yang bisa kita sampaikan tentang bekal untuk menjalani puasa Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita selalu bisa menjaga iman kita, ilmu kita, dan kesehatan kita agar kita bisa tuntas melaksanakan kewajiban kita menunaikan ibadah Ramadan dengan baik dan benar. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.